teriakan pertempuran atau perang baru Amerika Serikat di Laut Cina Selatan meningkatkan agresi Amerika Serikat terhadap Cina, terutama terlihat di Laut Cina Selatan. Dua pukulan militer dan diplomatik telah membentuk inti dari tindakan Amerika Serikat terhadap Cina baru-baru ini. Amerika Serikat melakukan 3 latihan kapal induk ganda di Laut Cina Selatan dalam waktu 1 bulan, kemudian mengirim pesawat pengintai 8C terbang di dekat pantai Guangdong 2 kali dalam 3 hari, semuanya ditutup dengan pengumuman dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Negara mengubah kebijakan Laut Cina Selatan Amerika Serikat setelah seperempat abad. Intensitas dan tingkat keparahan gerakan ini mengejutkan, dan dampak negatif pada keamanan maritim dan regional yang ditimbulkan oleh tindakan ini sangat mengkhawatirkan. Perang baru Amerika melawan Cina sedang berlangsung di Laut Cina Selatan. Pertama, Amerika Serikat mendefinisikan kembali hubungan bilateral dengan Cina di Laut Cina Selatan. Dari perspektif Amerika Serikat, isu Laut Cina Selatan dianggap dalam kerangka persaingan strategis yang komprehensif dengan Cina. Dengan demikian, perselisihan dengan Cina akan menjadi inti dari kebijakan Amerika Serikat saat ini dan di masa depan di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan kebijakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Cina digambarkan sebagai kekuatan besar yang dipercaya benar-benar dalam mengejar kerajaan maritim. Nadanya menyiratkan bahwa Amerika Serikat akan berdiri bersama komunitas internasional dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi untuk menolak ambisi Cina sebagai kerajaan maritim. Seperti yang pernah dilakukan Washington dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet. Dalam konteks ini, deskripsi Cina yang menindas negara-negara Asia Tenggara digunakan sebagai lebih banyak bukti otoritarianisme, revisionisme, dan persaingan strategis kekuatan besar. Rupanya Amerika Serikat telah memutuskan untuk menggabungkan masalah Laut Cina Selatan dengan jalur serangan terpisah atas Hong Kong, virus corona, perang perdagangan, dan masalah hak asasi manusia. Dari tindakan militer Amerika Serikat baru-baru ini dan pernyataan keras, jelas bahwa dialog dan kerjasama tentang masalah Laut Cina Selatan telah ditinggalkan sebagai pilihan kebijakan oleh pemerintahan Joe Biden. Berdasarkan logika pemerintahan Joe Biden, tidak ada ruang bagi kedua negara untuk bekerja sama di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, melakukan upaya habis-habisan untuk menahan Cina akan menjadi kekuatan pendorong di balik kebijakan Laut Cina Selatan Amerika Serikat. Kedua, tujuan aksi militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan tampaknya telah ditingkatkan dari menampilkan kekuatan dan kehadiran, melakukan pengintaian intelijen, dan menandakan pencegahan strategis, menjadi persiapan perang yang lebih berbahaya. Ini adalah tanda lain bahwa konfrontasi langsung telah datang. Latihan kapal induk ganda dan misi pengintaian intelijen yang dilakukan oleh pesawat pengintai EP-3 AMD-8C, kapal selam, dan pembom B-52 jelas melampaui pengumpulan dan pencegahan intelijen normal. Amerika Serikat sudah berlatih untuk konflik bersenjata melawan Cina. Sistem kekuatan militer Amerika Serikat yang terorganisir dengan baik dibentuk oleh formasi kapal induk, kapal selam, drone tak berawak, dan pembom terhubung dengan sistem pertahanan Cina di selatan. Pertemuan dekat antara keduanya menjadi normal. Ketiga, Amerika Serikat tidak menyia-nyiakan upaya untuk membangun kelompok bersatu yang menganggap Cina sebagai musuh imajiner, dan dengan demikian keselarasan antagonis bipolar yang mirip dengan Perang Dingin mulai terbentuk. Membangun kamp di tengah persaingan kekuatan besar adalah salah satu fitur penting dalam periode Perang Dingin, dan sekarang juga muncul dalam hubungan Amerika Serikat-Cina. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri, Amerika Serikat dengan sengaja menekankan dukungannya untuk Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia dalam klaim maritim mereka di Laut Cina Selatan, mungkin dengan tujuan untuk memicu konflik yang belum terselesaikan antara Cina dan penuntut lainnya atas eksploitasi sumber daya. Yang diinginkan Amerika Serikat tidak lain adalah isolasi Cina dan pembentukan blok bersama dengan negara-negara ASEAN untuk mengepung Cina.
Amerika Serikat sudah mulai menarik negara-negara luar seperti Jepang, Australia, India, dan Inggris ke pihaknya sendiri untuk bersama-sama menanggapi masalah Laut Cina Selatan. Keempat, dalam menghadapi dikecualikan dari konsultasi Code of Conduct (COC) yang sedang berlangsung antara Cina dan ASEAN, Amerika Serikat sangat ingin dan sangat mungkin untuk memulai aturan maritim baru. Kekuasaan berbasis aturan adalah jalur kehidupan bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan situasi dominannya, dan juga titik paling kritis untuk mengontrol tatanan di kawasan Laut Cina Selatan. Dominasi sistem aturan melambangkan kendali akhir tatanan regional dan akan memainkan peran yang menentukan dalam hubungan Amerika Serikat-Cina. Amerika Serikat khawatir jika negosiasi COC dilanjutkan sesuai jadwal, Cina akan mendapatkan kekuasaan berbasis aturan. Washington telah mengantisipasi bahwa kerjasama dengan Vietnam tidak akan cukup untuk menghalangi proses negosiasi COC. Oleh karena itu, laporan Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat yang dirilis pada bulan Mei menyarankan bahwa Amerika Serikat dapat menetapkan dan menegakkan dengan negara-negara yang berpikiran sama kode etiknya sendiri di Laut Cina Selatan untuk bersama-sama melawan ancaman dari Cina. Faktanya, diskusi tentang memimpin pembentukan tatanan daerah sedang berlangsung di antara Departemen Pembuat Kebijakan dan lembaga think tank. Perjuangan Amerika Serikat Cina untuk dominasi aturan regional menyiapkan panggung untuk konfrontasi. Dalam pandangan ini, Amerika Serikat telah memastikan bahwa ia tidak dapat memblokir perilaku Cina melalui pencegahan, sehingga Washington memutuskan untuk menyesuaikan strateginya dengan Cina pada tahun 2017. Saat ini, ruang untuk strategi pushback Amerika Serikat berhadapan dengan posisi mapan Cina hampir habis. Operasi militer yang sering terjadi baru-baru ini di Laut Cina Selatan dan pengumuman kebijakan penting dari Amerika Serikat mengindikasikan pihaknya telah menekan tombol yang bertanda perang baru, membawa masalah Laut Cina Selatan ke fase baru. Pada kenyataannya, Cina dan Amerika Serikat sama-sama tahu bahwa tidak ada pihak yang memiliki kapasitas untuk menghentikan penyebaran dan operasi pihak lain, dan tidak ada pihak yang akan menjadi yang pertama membuat konsesi, setidaknya secara publik. Tetapi juga benar bahwa pembuat kebijakan di kedua negara menyadari biaya konflik dan konfrontasi yang tak terhitung. Bagi Cina dan negara-negara Asia Tenggara, memaksakan dialog bilateral, konsultasi COC, kerjasama maritim, dan manajemen krisis mungkin menjadi alternatif kebijakan yang paling tepat di saat Amerika Serikat mencoba memprovokasi perang baru. 5 million people died during World War II. All you need to do is look at pictures of what Dresden looked like and what Stalingrad looked like. These are major powers fighting major powers, he said.